Selamat datang di PT Sains Analitika Prima dengan model. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk dari brand AR2i dengan model ChromiMax 3X atau 3X. Untuk produknya sendiri seperti ini, ukurannya sekitar 15 x 15 x 35 cm kurang lebih. Kemudian di bagian depan sini adalah dua buah lampu indikator, yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna hijau. Kemudian di bagian depan ada lacinya. Nah, ini untuk meletakkan sampel. Nanti di dalam sini untuk meletakkan sampel. Kemudian di bagian samping ada sebuah tombol power untuk on off, dan di bagian belakang ada jack untuk kabel power ya. Kemudian di sini ada exhaust untuk fan. Kemudian di bawah sini ada model dan serial numbernya. Kemudian di bagian samping sini ada port untuk USB dari USB A ke USB tipe B. Kemudian di sini kita ada mendapatkan satu buah kabel power. Ini panjangnya sekitar 2 meter. Kemudian di sini ada kabel USB-nya 2 buah. Kemudian di sini kita dapat pin untuk memposisikan sampelnya. Kemudian kita juga mendapatkan plate untuk adjustment dan untuk kualifikasi. Di sini ukuran plate-nya 20 x 20 cm. Kita juga mendapatkan produk certification dari AR2i. Di sini ada modelnya ChromiMax 3X dan serial numbernya. Oke, sekarang kita akan coba pasang untuk kabel powernya dan kita akan coba nyalakan. Kemudian kita pasang untuk kabel USB-nya. Untuk kabel USB ini nanti kita akan hubungkan ke laptop atau komputer ya. Kemudian di sini kita bisa nyalakan untuk unitnya. Nah, di sini kita lihat alatnya sudah menyala. Di sini ada indikator berwarna merah. Kemudian kita akan menghubungkan alat ini ke laptop atau komputer. Sebelum kita menghubungkan alat ini dengan laptop atau komputer, pastikan kita sudah menginstal aplikasi untuk menjalankan kamera dan lampu dari si alat tersebut. Di sini diperlukan 3 buah aplikasi. Yang pertama itu Gaussian Lamps. Ini untuk mengoperasikan 3 buah lampu yang ada di dalam alat, yaitu Visible, UV254 dan UV366. Kemudian ada software kedua yang bernama WYCOG. Software ini berfungsi untuk image processing atau menjalankan kamera yang ada di dalam alat. Jadi untuk menjalankan alat ini dibutuhkan 3 buah software tersebut. Sekarang kita lanjut untuk menghubungkan kabel USB ke komputer atau laptop. Pertama kita akan membuka untuk software pengontrol lampunya. Kita akan buka. Di sini saya sudah membuka untuk software pengontrol lampunya. Kemudian kita pilih untuk port yang sesuai. Di sini saya pilih port nomor 7. Kemudian kita tes untuk menyalakan lampunya. Nah, pada aplikasi pengontrol lampu ini terdiri dari 3 tombol. Di sini ada untuk visible, kemudian di sini ada untuk UVA dan UVC. Nah, kita akan coba menyalakan semua lampu ini secara berurutan. Oke, yang pertama saya akan menyalakan lampu visible. Nah, di sini terlihat indikator lampu menyala. Kemudian saya akan menyalakan lampu UVA atau 366. Nah, di sini juga sudah menyala. Kemudian untuk UVC yang 254 juga sudah menyala. Alat ini juga dilengkapi dengan safety door lock. Jadi ketika misalnya kita menyalakan salah satu lampu, nah kalau kita membuka laci atau tempat sampelnya, dia akan otomatis mati. Jadi lampunya otomatis mati, dan ketika kita tutup kembali dia akan menyala. Kemudian di sini kita bisa meletakkan plate adjustment atau plate qualification-nya di dalam tempat sampel sebelum kita memasukkan sampel untuk mengetahui fungsi dari masing-masing ketiga lampu tersebut. Nah, di sini sudah dimasukkan untuk plate adjustment-nya. Kemudian kita tutup kembali. Lalu pada komputer atau laptop kita buka untuk software image processing-nya. Sini softwarenya bernama UI Cockpit. Ini kita pilih yang live video. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya. Kemudian kita tekan play. Kita tunggu. Nah, ini posisinya lampunya masih mati.
kita akan coba untuk nyalakan salah satu lampu untuk melihat hasilnya. Nah, oke, di sini sudah kelihatan. Jadi di dalam sini ada sebuah kamera. Kameranya masih ada penutupnya. Jadi sebelum kita menggunakan alat ini, pastikan untuk melepas penutup lensa tersebut. Ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita akan membuka penutup lensa dengan cara membuka laci, kemudian mengambil penutup dari lensa kameranya. Pastikan mengambilnya dengan hati-hati. Kemudian kita tutup kembali. Kita kembali ke laptop atau komputer, kemudian kita nyalakan kembali untuk lampunya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Pada aplikasi atau software ini kita bisa mengatur untuk kontras, brightness, dan lain-lain sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini untuk tampilan lampu visible, kemudian untuk UVA. Nah, ini untuk lampu UVA, kemudian untuk UVC. Nah, ini untuk tampilan lampu UVC atau UV 254 nanometer. Kemudian untuk mengatur kontras atau cahaya, kita bisa mengatur dengan cara mengklik setting di sini. Kemudian di sini ada image dan kamera. Di sini kita bisa atur. Nah, misalnya kita atur di sini untuk image-nya terlebih dahulu, kemudian kita bisa atur exposure time-nya, kemudian frame rate dan pixel lock-nya. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk pewarnaannya. Warnanya juga kita bisa atur di color gain. Kita atur secara manual, kemudian bisa dipilih untuk digeser-geser untuk menyesuaikan si warna tersebut. Kemudian jika sudah mendapatkan warna yang sesuai, kita bisa close. Cara menyimpannya, kita bisa tekan tombol save di bagian sini, pilih format yang diinginkan, misalnya format JPEG, kemudian beri nama tes 1 dan klik simpan. Kita cek untuk hasil gambarnya di folder yang kita pilih tadi. Di sini sudah tersimpan untuk hasil dari gambarnya seperti ini. Di sini kita akan mencoba menganalisa sebuah plat TLC atau kromatografi lapis tipis. Pertama kita masukkan ke dalam tempat sampel atau laci. Kemudian kita masukkan platnya ke dalam. Lalu kita nyalakan lampu yang sesuai dengan plat yang kita masukkan tadi. Nah, di sini saya menggunakan cahaya visible atau cahaya tampak. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil dari pencitraannya. Di sini sampelnya sudah kelihatan di layar. Kemudian kita bisa atur untuk kontras dan sebagainya. Di sini kita atur untuk cahayanya dulu. Kita buka di menu kamera, kemudian kita bisa kurangi untuk exposure-nya. Oke. Kemudian kita bisa atur untuk pewarnaannya. Oke, kira-kira cukup. Kemudian jika sudah cukup, kita tutup dan kita bisa simpan hasil dari visualisasinya. Kita pilih untuk formatnya, kemudian beri nama tes 2, kemudian simpan. Lalu kita bisa buka untuk hasilnya di folder yang kita tentukan tadi. Nah, ini dia. Ini untuk hasilnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa buka aplikasi Just TLC untuk menganalisa dari hasil gambar tersebut. Ini kita matikan dulu untuk lampunya dan kita buka aplikasi yang ketiga yaitu Just TLC. Sebelum masuk jangan lupa untuk memasukkan username dan password yang telah diberikan. Nah, untuk tampilan awal dari Just TLC seperti pada layar, di sini ada dua pilihan untuk analisa. Yang pertama untuk analisa garis atau band, kemudian analisa titik atau spot. Kita pilih yang spot, kemudian kita pilih yang standar. Beri nama untuk projectnya, misalnya proyek 1, kemudian kita bisa menambahkan deskripsi, kemudian pilih untuk tipe dari sampelnya. Di sini kita pilih yang spot, kemudian kita tambahkan gambar, klik add, dan pilih gambar yang telah kita simpan di folder yang kita save tadi.
Di sini kita ambil yang tes 2, kemudian kita buka dan klik OK. Nah, di sini sudah masuk untuk gambar yang sudah kita ambil tadi. Sini kita bisa pilih untuk, di sini ada 4 menu, ada menu Start, Project Overview, di sini ada menu Plate Analysis dan Plate Comparison atau untuk membandingkan plate. Kemudian kita masuk ke plate analysis. Di sini di bagian samping ada beberapa menu untuk melakukan analisis. Di sini ada menu analisis, editing, imaging dan navigation. Nah, di sini kita bisa menganalisis dari si plate ini menggunakan beberapa menu yang tersedia pada aplikasi JSTLC ini. Oke, kemudian setelah kita melakukan plate analysis, kita bisa mengekspor datanya dengan berbagai format. Di sini kita pilih menu yang di bagian kiri. Kemudian di sini ada 2 pilihan, export dan export image. Kita pilih yang menu export. Kemudian di sini muncul jendela baru. Kemudian kita bisa pilih beberapa format. Di sini kita bisa save dalam format PDF, Word, kemudian CSV, Excel, dan TXT. Kita coba untuk save format PDF. Kita klik OK, kemudian kita pilih lokasinya, kita beri nama untuk filenya tes 1 misalnya, kemudian simpan. Nah, kita akan lihat untuk hasil dari ekspornya. Nah, di sini sudah ada tes 1. Nah, kita bisa lihat untuk hasil dari tes 1 tadi. Di sini kita menggunakan gambar tes 2. Nah, ini ada plate-nya, kemudian di sini ada titik-titiknya atau hasil dari analisisnya. Kemudian di sini ada untuk RF0 dan RF1 dan di sini nilai RF-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada grafik. Nah, di sini semua grafik dari hasil analisis kita. Kemudian di sini ada tabel dari hasil analisis yang kita lakukan tadi. Di sini ada sampai 12 data. Nah, di sini kita dapatkan nilai RF masing-masing titik, kemudian luas area dan volumenya. Oke, cukup sekian perkenalan produk TLC Visualizer dari brand AR2i dengan nomor model Chromimax 3X. Sampai jumpa di video berikutnya.